Jadi bagian dari dakwah kami, dukung dakwah digital dan sosial media kami. Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jadi di hadis ini kita bisa lihat bahwa yang dimaksud dengan malu kepada Allah SWT apa? Menjaga kepala dan apa-apa yang ada padanya. Apa yang engkau masukkan ke dalam kepalamu ini sesuatu yang baik, lewat matamu misalnya engkau melihat sesuatu yang baik gitu ya. Hendaklah dia menjaga perut dari apa yang dikandungnya, makan makanan yang halal, yang akan menjadi darah daging untukmu, jangan masukkan makanan-makanan yang haram atau syubhat gitu. Dan hendaklah dia selalu mengingat pada kematian. Orang-orang yang ingat pada kematian, dia punya karakter loh teman-teman semua. Kata Rasulullah, orang yang paling cerdas adalah orang yang ingat mati dan mempersiapkan bekal kematian. Kalau orang yang ingat mati, pasti dia punya karakter ini. Beberapa karakter orang yang senantiasa ingat mati. Pertama, dia menjadi orang yang tawadhu. Ini dalam rangka ini ya, tahu diri di hadapan Allah ya teman-teman semua. Adalah dengan punya rasa malu. Dan salah satunya adalah yang Uma ingin sampaikan, buat rasa kalau kita punya rasa malu, maka kita akan menghindarkan diri kita dari perbuatan-perbuatan buruk. Termasuk cara supaya kita tahu diri di hadapan Allah SWT adalah senantiasa ingat mati. Karena kata Rasulullah SAW, orang yang paling pandai adalah orang yang ingat mati. Nah, orang yang ingat mati itu biasanya dia punya karakter-karakter berikutnya. Apa itu? Orang yang senantiasa ingat mati. Pasti pertama dia adalah orang yang tawadu, dia akan menjadi orang yang rendah hati. Lawan dari tawadu itu sombong. Orang yang senantiasa ingat mati pasti dia tawadhu, dia akan rendah hati, apalah yang mau disombongkan di dunia ini. Ilmunya pun hanya sementara dan hanya pinjaman, jabatannya hanya sementara hanya pinjaman. Maka dia kalau udah yang namanya tawadhu nanti berefek kepada lisannya, berefek kepada kehidupan sehari-harinya. Dia merasa dirinya I'm nothing, saya bukan siapa-siapa gitu. Saya tahu sebentar lagi akan mati juga gitu. Jadi apa yang patut disombongkan, apa yang patut dipertontonkan di hadapan banyak orang, apa yang patut ditinggikan. Jabatanmu, popularitasmu, kekayaanmu, sekejap mata Allah cabut dan kamu mati juga gitu. Jadi orang-orang yang ingat mati dia pasti punya karakter yang tawadu. Lawan tawadu itu sombong, merasa hidupnya lama dan merasa nggak butuh orang gitu, sombong. Kemudian orang yang senantiasa ingat mati, ini dalam rangka tahu diri di hadapan Allah ya. Orang yang senantiasa ingat mati, pasti dia adalah orang yang senantiasa memperbaiki ibadah-ibadahnya. Ya kan? Teman-teman kalau divonis kamu punya penyakit parah, mungkin 3 jam lagi nggak bertahan, pasti 3 jam itu nggak mau berantem sama orang, nggak mau jahat sama orang, nggak mau ngata-ngatain orang, mau maafin orang aja, eh ibadahnya diperbaiki, banyak nangis di hadapan Allah. Sisa 3 jam hidup pasti kita nggak akan menggunakan waktu dengan sia-sia. Masalahnya kita asal-asalan nih menggunakan waktu karena kita ngerasa hidup kita masih panjang, ya kan? Jadi orang yang ingat mati itu punya kelebihan lagi. Yang kedua adalah dia pasti akan senantiasa memperbaiki ibadahnya. Ketiga, dia akan takut berbuat zalim kepada orang lain. Karena dia ingat mati. Sebentar lagi akan mati. Nggak ada waktu untuk berbuat zalim kepada orang lain. Jadi ingat mati adalah salah satu juga cara supaya teman-teman ya menjadi hamba-hamba yang tahu diri di hadapan Allah SWT. Allah sudah kasih semua nikmat. Allah nggak pernah ninggalin kita. Maka cara supaya kita tahu diri di hadapan Allah, punya rasa malu dan juga senantiasa ingat mati di hadapan Allah SWT. Balik lagi ke hadis tadi ya. Tadi kita udah bahas rasa malu dan ingat mati. Mau balik sedikit tentang rasa malu tadi. Tadi bahas mengenai rasa malu di hadapan Allah SWT. Kita mundur lagi ke belakang sedikit ya. Ada yang mau tambahin? Rasa malu tadi kata Rasulullah SAW. Kalau kamu punya rasa malu, hendaklah dengan sebenar-benar malu. Yaitu dengan tadi apa? Menjaga kepala dengan apa yang ada padanya. Maksudnya apa? Menjaga kepala dengan apa yang ada padanya. Mau tambahin dikit ya, maaf ya. Di kepala ini kan terdapat indera penglihatan, ya kan? Di kepala ini kan terdapat indera pendengaran. Di kepala ini terdapat indera penciuman, indera lisan, ya kan? Kepala ini juga menyimpan berbagai macam ambisi dan keinginan. Kalau orang merasa malu kepada Allah, maka dia akan menjaga hasrat keinginan semua organ yang ada di kepalanya. Dia akan menjaga pendengarannya, tidak akan mendengarkan apa-apa yang Allah benci. Dia akan menjaga pandangannya, tidak akan melihat sesuatu yang menimbulkan kemurkaan Allah. Dia jaga lisannya, nggak akan berbicara sesuatu yang Allah nggak suka. Semua itu dia lakukan dalam rangka malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi Uma juga bacakan hadis tadi, termasuk malu kepada Allah itu menjaga perut dari apa yang dikandungnya. Apa itu? Di perut itu nggak hanya ada makanan ya.
Tadi Mas sempat bilang menjaga makanan kita yang halal-halal, tapi berikutnya di perut itu kan ada hati, di rongga perut itu ada hati. Nah, jadi nggak cuma sekedar menjaga makanan dari makanan yang haram, tapi di rongga perut itu ya itu ada hati. Dan itulah yang harus juga dijaga untuk senantiasa malu kepada Allah SWT. Hati itu tempat bersemayamnya rasa malu. Ya, tempat rasa malu itu bersemayam. Nah, kalau hati telah rasa malu kepada Allah, maka anggota-anggota badan lainnya juga akan mengikutinya. Jadi rasa malu kepada Allah menjaga perut itu tidak hanya makan makanan yang baik, tapi juga menjaga hati kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya dalam jasad itu ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka anggota tubuh akan baik. Apabila daging itu rusak, maka seluruh anggota badan juga akan rusak dan daging itu bernama hati. Ya, itu ya teman-teman semua. Terus itu perkara malu. Kemudian tadi udah bahas tentang ingat mati. Ada kalimat ya, al maut wal bila ya. Hendaklah ia selalu ingat mati dan busuknya jasad. Nah, jadi kalau kita menyadari bahwa kita akan mati, kita akan wafat, kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan bertanya tentang apapun yang akan kita lakukan, yang sudah kita lakukan di kehidupan dunia, maka itu membantu kita untuk punya rasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu membantu kita untuk punya rasa tahu diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Begitu ya teman-teman semua. Dan terakhir yang ingin saya sampaikan pada hari ini, eh tadi Rasulullah sempat katakan, barang siapa yang menginginkan akhirat, maka dia akan meninggalkan perhiasan dunia. Maka mudah-mudahan apa-apa yang teman-teman kerjakan pada hari ini, ya ngafalin Quran kah? Oh, itu orang-orang pilihan kan nggak semua orang mau ngafalin Quran. Harusnya hafalan Quran itu menjadi tabiat sehari-hari sih. Teman-teman mau di pondok atau enggak, itu menjadi tabiat sehari-hari. Barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, maka dia akan meninggalkan perhiasan dunia. Salah satunya adalah sibukkan diri dengan amalan-amalan soleh. Walaupun kita sibuk dengan perkara-perkara dunia, tapi ada waktu sejam, 2 jam, 3 jam misalnya, untuk fokus kepada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat hal-hal baik, gitu ya. Teman-teman lihat dalam surah Al-Isra ayat 19, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang dia adalah orang beriman, maka mereka itu adalah orang yang usahanya dibalas dengan baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, atas semua nikmat yang sudah Allah berikan, ingat-ingat engkau pernah sedih, pernah terjatuh, siapa yang menolongmu? Allah SWT. Engkau pernah tergelincir dalam perbuatan dosa, siapa yang menutup aib-aibmu? Allah SWT. Engkau dicintai oleh seluruh makhluk, dihormati oleh seluruh makhluk, siapa yang buat engkau dicintai? Allah SWT. Ketika engkau dalam keadaan sedih luar biasa, mungkin tidak ada orang lain bisa bantu, siapa yang bantu dirimu adalah Allah SWT. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Maha Baik, Allah nggak pernah meninggalkan kita. Mudah-mudahan dari apa yang mau sampaikan punya rasa malu, senantiasa ingat kepada kematian, senantiasa berorientasi kepada akhirat, itu membuat kita menjadi orang-orang yang bantu kita untuk taala. Dan terakhir sekali adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bersyukur adalah dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya teman-teman semua. Apa kata surah Al-Baqarah 152? Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Al-Baqarah 52. Ingatlah kepada Allah, maka aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepada Allah dan jangan kamu ingkar kepadaku. Jadikan Allah nomor satu di hatimu, bukan makhluk yang nomor satu di hatimu. Jadi kalau kita berbuat dosa, kita rasa perih, kamu masih terasa perih karena kamu menyakiti Allah, maka kamu masih termasuk orang yang beriman dan hamba yang masih tahu diri di hadapan Allah SWT. Hati-hatilah teman-teman semua. Ingat teman-teman semua, ketika kita buat dosa, pertama kali kita buat dosa tuh hati kita perih ya, karena kita menyakiti Allah SWT. Kita rasa takut kepada Allah. Hatinya jadi beradaptasi dosa itu. Nah itu yang bahaya. Hatinya lama-lama jadi menganggap, oh itu hal yang biasa, karena dosa itu dilakukan berulang-ulang. Kita akan jadi hamba yang nggak tahu diri lagi di hadapan Allah SWT. Tapi kalau orang yang baru melakukan dosa pertama, itu hatinya perih, hatinya sakit, dirinya menyadari dia menyakiti Allah Subhanahu wa taala, menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dosanya udah berulang-ulang, maka nggak sensitif lagi hatinya.
Kan kata Rasulullah minta fatwa kepada hatimu kan, kalau berbuat apa-apa minta fatwa kepada hatimu. Itu hati yang masih salim, kalbu salim, yang hatinya masih bersih, masih sehat. Tapi kalau hatinya udah berulang-ulang kali berbuat dosa, sehingga nggak bisa membedakan lagi, nggak bergetar lagi hatinya ketika berbuat dosa, maka hati-hati engkau sudah jadi hamba yang nggak tahu diri di hadapan Allah SWT. Sudah dikasih segalanya, tapi engkau jahat kepada Allah SWT. Ingat ya, setiap buat dosa teman-teman, sholat taubat 2 rakaat ya teman-teman semua. Dan masalahnya tiap hari kita buat dosa, berarti tiap hari sholat taubat 2 rakaat. Itu orang yang sholat taubat 2 rakaat, Allah ampuni dosa-dosa itu insya Allah.